Hai sahabat Nobi, selamat datang di Inspiring Talks bersama saya Laras. Dan hari ini akan bincang-bincang santai sama salah satu penyanyi yang luar biasa, punya suara emas ya, bagus banget. Dan kalian pasti tahu siapa dia, Lesti Kejora. Masya Allah, berlebihan gak sih tadi? Enggak lah ya kan. Masya Allah, Masya Allah. Halo semuanya, saya hello dulu ya. Halo sahabat Nobi. Iya, halo sahabat Nobi. Mau tanya nih Kak, selamat atas launching single terbaru. Iya, alhamdulillah. Bukan Cinta Biasa. Alhamdulillah, terima kasih. Itu lagu yang dinyanyikan ulang. Betul, Lesti, betul. ya. Lagu yang sebelumnya dipopulerkan oleh Datuk Sri Siti Nurhaliza. Iya. Terus kembali, alhamdulillah dikasih kesempatan untuk meremix lagu Bukan Cinta Biasa. Kita pengen dengerin gak sih Kak Lesti nyanyi satu bait aja, refnya deh. Oh, boleh boleh, Kak? boleh, Bang. Boleh banget. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku getaran yang sama, tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena ku yakin ada jawabnya. Suaranya tuh khas ya, cengkoknya ya, luar biasa Kak Lesti. Masya Allah. Oke, gimana sih, boleh ceritain gak sih proses pembuatan lagu dari Bukan Cinta Biasa ini? Prosesnya karena pas hari itu tuh kebetulan ada recording 4 lagu, jadi Bukan Cinta Biasa itu recording terakhir karena tingkat kesulitannya tuh lebih banyak. Kenapa? Karena lagu ini kan yang pertama udah dikenal banyak orang, udah populer sekali, terus dikasih kepercayaan untuk menyanyikan lagu ini tuh otomatis harus beda dari yang sebelumnya, dan harus porsinya tuh antara dangdut, Melayu sama popnya itu harus ciamik, harus pas, nggak boleh berlebihan, nggak boleh kurang juga gitu. Itu sih lumayan lah prosesnya, agak membuat deg-degan. Oh gitu. Kenapa memilih lagu Bukan Cinta Biasa untuk di recover? Yang pertama, lagu Bukan ini tuh kayak bentuk kecintaan. Aku tuh cinta banget dan suka banget sama Datuk Sri Siti Nurhaliza. Salah satu influencernya. Betul. Kedua, emang suka banget sama lagu ini. Ketiga, suami aku juga suka banget sama lagu ini. Jadi suamiku tuh minta untuk, kamu mau nggak nge-remix lagu Bukan Cinta Biasa. Terus yang keempat, bos aku juga, Pak Yonatan, suka juga sama lagu ini. Jadi memang udah jadi kesatuan gitu loh. Emang udah qadarullah ya, memang semuanya tuh orang-orang terdekat aku suka sama lagu ini. Jadi pas banget, dan alhamdulillah dari izin semua proses-prosesnya tuh dimudahkan. Lancar gitu. semua ya, alhamdulillah sampai launchingnya ya, luar biasa. Dan hasilnya juga ya, aransemennya tuh Kak Lesti banget gitu ya. Dangdut lah, Dangdut ya, dangdut. Dan ini Kak, kemarin kan di Infotainment Awards, Kak Lesti tuh jadi salah satu artis yang dapat banyak penghargaan ya. Alhamdulillah. Gimana sih Kak perasaannya Kak? Seneng banget, yang pasti bersyukur. Maksudnya masih diterima di industri ini, masih disayang di industri ini tuh, rasanya bahagia dan jadi motivasi juga untuk bisa terus berkarya, untuk bisa belajar terus untuk menjadi orang yang lebih baik. Sebagai, kalau kayak gitu tuh sebagai entertainer yang baik juga gitu, karena itu salah satu apresiasi dari orang-orang yang sayang sama aku kan ya, aku dan keluarga, aku sama suami dan anak gitu. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi doa yang baik juga untuk kita, keluarga kecil kita, untuk bisa jadi orang tua yang lebih baik, jadi entertainer yang lebih baik ke depannya gitu. Amin. Tapi kalau Lesti sendiri tuh dari kecil cita-citanya emang jadi penyanyi gak sih? Emang pengen jadi penyanyi. Dari umur berapa sih kalau boleh tahu? Kalau nyanyi itu sekitar 5 tahun, 6 tahun itu emang udah nyanyi, udah ketahuan katanya bisa nyanyi. 5 tahun itu langsung udah dari panggung ke panggung? Kayak kenaikan kelas, acara 17-an, ikut kompetisi ya, di daerah gitu. Oke. Terus kenapa sih kayak
kenapa suka nyanyi gitu? Apa waktu kecil dulu ngelihat siapa gitu, ih aku pengen nyanyi kayak dia gitu? Nggak tahu ya, tapi katanya dulu pas hamil Dede tuh mama itu kebobolan, terus mama tuh katanya minta, alhamdulillah dikasih rezeki lagi katanya. Tapi kalau bisa pengen dibekelin gitu, dibekelin jadinya mungkin ya maksudnya dibekelin bakat apapun gitu. Alhamdulillah qadarullah Allah ngasih apa ya gift-nya suara nyanyi. Iya, jadi dari kecil memang udah gimana ya? Udah kayak ngelihat orang ngedenger musik ya emang seneng aja. Pas begitu ditanya mau cita-citanya mau jadi apa? Jadi penyanyi yang terkenal gitu. Jadi setiap ditanya orang tua, teman-teman, apanya orang-orang terdekat tuh cita-citanya mau jadi apa? Jadi penyanyi terkenal. Dan alhamdulillah kesampaian. Masya Allah. Masya Allah. Terus ini nggak sih pernah pertama kali menang lomba nyanyi tuh di usia berapa? Di usia SD tuh SD tuh kelas berapa ya? Iya, ikutan nyanyi lagu daerah. Iya, di sekolah. Itu udah mulai tuh ya. Iya, kelas 3 gitu ya. Juara gitu ya. Alhamdulillah. Oke, luar biasa banget. Terus aku pengen tahu juga deh, masa kecil Lesti tuh kayak gimana sih? Waduh, boleh diceritain. Masa kecil aku mah banyak ceritanya karena aku kan tinggal di kampung, dibesarkan oleh orang tua yang Masya Allah ya, maksudnya bukan orang berada, tapi buat aku tuh itu harta yang nggak bisa ditukar dengan apapun ya, karena kita keluarga kecil tapi penuh dengan kehangatan dan aku tuh sama adikku dan kakakku tuh memang dibesarkan oleh orang tua yang Masya Allah Alhamdulillah utuh dan penuh dengan kasih sayang. Jadi buat aku kayaknya itu bentuk apa ya yang harus disyukurin sama aku karena nggak ternilai gitu. Terus bener banget. Punya orang tua yang nggak pernah neko-neko, terus keluarga besar yang nggak pernah banyak nggak riuh, nggak ribet gitu. Terus ya ketika Dede pengen menggapai cita-cita, mereka semuanya berbondong-bondong untuk mendoakan, support. Iya. Aku juga sering-sering lihat Lesti sama keluarga tuh hangat. Ini Masya Allah banget gitu ya. Terakhir aku lihat tuh umroh bareng, terus kayak hangat banget dan itu makanya membuat Kak Lesti jadi seperti sekarang ini. Terus Kak, aku juga pengen tahu dan sahabat Nobi juga pasti pengen tahu share pengalaman kehidupan Kak Lesti, titik terendah dalam kehidupan Kak Lesti. Buat aku semua pengalaman hidup aku dijadikan pembelajaran yang supaya dimana aku bisa terus memperbaiki diri, mengupgrade diri. Jadi kalau dibilang titik terendah itu kapan? Ketika aku nggak bisa menjadi orang yang yang bisa membanggakan dan memberikan hal yang positif untuk banyak orang, khususnya untuk orang terdekat aja sih buat aku. Karena kalau kita bisa ngasih aura yang positif, ngasih kebanggaan untuk orang terdekat, terus bermanfaat untuk orang terdekat tuh kayaknya insya Allah doanya akan mengalir gitu. Tapi ketika malah jadi kasarnya nggak memberikan yang positif untuk orang sekitar tuh kayaknya aku nggak berguna banget kayak di dunia itu buat apa sih gitu kayak gitu. Itu yang bikin jadi ngerasa useless ya, kayak rendah banget hidup gue kok nggak bisa berguna untuk banyak orang betul gitu. Oke, terlepas dari titik terendah sekarang, pertanyaan aku selanjutnya ini Kak, aku tuh pengen tahu ya, dan sahabat Nobi juga pasti pengen tahu ceritanya awal mula Kakak ikut audisi The Academy. Ini pasti seru banget deh. Mungkin buat teman-teman yang baru kenal aku sekarang belum tahu proses ikut audisinya seperti apa. Jadi kalau nggak salah waktu itu ada audisi kompetisi dangdut
Aku langsung bilang ke bapak, Pak mau ikutan ini dong, boleh nggak? Akhirnya didukung tuh. Akhirnya disupport, emang udah siap, udah insya Allah. Aku bilang, audisinya di Bandung, kita naik motor ke Bandung. Masih lagi liburan semester waktu itu. Terus akhirnya ikutlah pas hari H-nya. Nunggu ikut audisi, ngantri dari jam 6 pagi, jam 12 aku baru bisa masuk. Terus akhirnya nungguin dipanggil atau enggak ke babak berikutnya di Bandung. Itu belum ada baju, belum ada, pokoknya semuanya serba ya udah. Bener-bener gimana nanti aja, yang penting Dede mau cari pengalaman aja waktu itu bilangnya ke bapak. Terus akhirnya dapat panggilan jam 2 pagi. Lolos ke juri artis. Wow. Wah, udah tuh akhirnya alhamdulillah sewa-sewa baju di situ, cari-cari baju yang deket di rumah Ua di Padalarang waktu itu. Muter-muter, terus akhirnya dapat ada sewa di salon harganya 50.000. Satu kali sewa, terus akhirnya udah ikut audisi dan itu pun jadi peserta terakhir juga jam 12 malam juga. Jam 12 malam ya. Alhamdulillah. Ketemunya Om Ipul, Bunda Inul Daratista sama Teh Zaskia Gotik waktu itu. Iya. Ikut nyanyi, nunggu lagi dapat panggilan apa enggak, masuk nominasi apa enggak waktu itu. Ternyata dapat panggilan. Proses dapat panggilannya itu aku lagi baru pulang nyanyi sore, sekitar jam 4 sore lah, lagi di jalan ada SMS gitu dari pihak Indosiar waktu itu. Wow. Ucap syukur di jalan sampai berhenti dulu. Bapak, alhamdulillah Dede dapat panggilan nih, masuk ke babak berikutnya. Harus ke Jakarta. Gimana tuh langsung? Wah, nangis sepelukan sama bapak di pinggir jalan. Wah, itu Masya Allah sih, momen itu tuh buat aku udah ada notifikasi bahwa dipanggil ke Jakarta aja. Oh, berarti artinya iya kita Dede lolos, alhamdulillah. Berarti ini ya waktu itu masih sekolah SMP. Itu kamu ngikut audisi itu sekali atau berkali-kali? Sekali langsung lolos gitu ya? Dulu pernah ikutan juga, kelas 4 SD. Oh, kelas 4 SD? Iya, kelas 4 SD itu ikutan audisi apa? Audisi bintang panggung Live Boy Sampo, dulu masih TPI tapi. Oh, TPI, zaman TPI ya, itu lolos? Lolos, alhamdulillah di tingkat kabupatennya. Cuma nunggu lagi karena waktu itu ada jadi berlomba-lomba untuk jualan samponya paling banyak. Nah, cuman aku tuh kurangnya di situ. Kurangnya di jualan. Target jual samponya tuh kurang, jadi nggak lolos ke Jakarta. Iya, rezekinya di akademi ya. Makanya berarti emang harus mencoba sesuatu. Pokoknya jangan menyerah ya nggak, Kak? Iya, kalau kita mau menggapai apa yang kita mau, yang pertama niatnya dulu sih. Niatnya untuk apa? Niatnya yang baik aja. Niatnya ya kita boleh punya ambisi, tapi kita harus punya kita harus tahu bahwa kadar kemampuan kita tuh sampai mana gitu. Jadi kita juga nggak boleh zolim sama diri kita. Iya, setuju banget. Gitu. Luar biasa sekali pasti ya. Masya Allah. Oke, tadi kan udah cerita ya perjalanannya dari audisi sampai sekarang. Momen yang paling nggak terlupakan apa? Saat mengawali karir sebagai seorang penyanyi. Dibimbing dan ditemenin terus sama sosok bapak yang gak pernah meninggalkan, selalu ada di samping, selalu ada di saat apapun, di saat kompetisi, di saat lagi nggak bagus, lagi bagus, ada terus bapak gitu. Bapak ya, iya, luar biasa itu sih. Ya. Your hero ya, luar biasa. Terus Lesti kan juga dari kecil ya, udah dari panggung ke panggung gitu. Ada nggak sih kayak pengalaman yang enak gak enaknya gitu? Boleh nggak sih cerita? Ada kan pasti ya. Pasti ada. Nikmatnya dari daerah, dari kampung ke kampung naik motor, terus ketemu banyak orang, terus akhirnya ternyata Lesti itu penyanyi cilik gitu kan, dulu masih kecil. Banyak, jadi kalau diundang-undang tuh ya pengen undang Lesti penyanyi cilik. Iya, yang orang Cianjur Selatan. Dari kecil sudah genre-nya dangdut. Sudah dangdut. Lanjut. Terus akhirnya ada momen yang buat aku kayak
kayaknya nggak usah lagi ya, nggak usah nyanyi lagi gitu. Oh. Waktu itu sama bapak ngobrol dan bapak pun sampai nangis meluk. Dede kalau bisa nggak usah nyanyi dari panggung ke panggung lagi lah katanya. Mudah-mudahan nanti ada produser yang bisa ngelihat penampilan Dede, terus Dede dibuatin album gitu. Supaya Dede nggak ngerasain lagi dilecehin, disawer-sawer sama yang mabuk gitu-gitu, terus dipeluk-peluk itu. Dede nangis sepanjang jalan. Dede nggak bilang, Pak, Dede nggak mau nyanyi lagi waktu itu. Terus kata bapak, ya bapak juga nggak mau ngelihat Dede digituin, mendingan ya udah nggak usah nyanyi lagi. Nanti mudah-mudahan Dede diangkat harkat derajat, terus ada produser yang mau ngambil Dede. Jadi Dede itu justru ditunggu penampilannya karena suara Dede, bukan karena Dede penampilan cantik Dede terus seksi terus sehingga mengundang hal-hal yang nggak baik, harus disawer sama pemabuk itu, ngapain kayak gitu. Itu sih momennya. Momen yang nggak enaknya ya. Ada lagi nggak selain itu, mungkin momen-momen yang bikin kamu jadi kayak, kadang kan kita up and down ya manusia ya, kadang nyerah deh aku nggak ini. Pernah nggak sih kayak ngerasa pas proses kamu kan dari kecil sampai sekarang gitu, kamu bisa meraih semuanya, pasti ada up and down-nya kan. Salah satunya yang tadi itu, ada lagi nggak yang pernah bikin kamu kayak kayaknya udah cukup deh, aku nggak di sini deh. Pernah nggak sih ngerasa gitu? Kalau ngerasa kayak gitu kayaknya enggak, tapi ada satu titik di mana kayaknya sakit banget gitu. Jadi waktu itu tuh diundang sama yang punya grup, salah satu grup di kampung. Kan targetin harga, ya ngapain undang Lesti, mendingan undang penyanyi dari Bandung, dari kota gitu. Terus Dede itu kan maksudnya nggak pernah diperlakukan nggak enak gitu sama orang tua. Terus tiba-tiba saat itu tuh orang itu yang punya grup itu bercanda, terus ngegeplak kepala Dede diginiin, wih, digituin. Aduh, langsung. Terus Dede nggak ngomong, cuman sepanjang jalan tuh nangis. Sepanjang jalan nangis. Bapak nanya, kenapa nangis? Ada apa? Siapa yang jahat? Gitu. Enggak aja terus jawabnya. Nggak berani cerita karena takut bapak sedih ya. Takut sedih, terus takutnya orang itu ditegur gitu. Terus akhirnya sampai rumah nangis terus. Kan kalau bapak sama mama itu kalau ada apa-apa sama anak-anaknya tuh pasti semua anak-anaknya didudukin dan kita ngobrol. Ada apa? Ditanya baik-baik, kenapa gitu. Atau Dede berbuat apa ke orang gitu ditanya. Terus akhirnya Dede bilang, iya, gak tahu kenapa ini tuh buat Dede tuh sakit hati banget, karena sebegitu rendahnya mungkin Dede di mata orang itu. Dede kan sama mama sama bapak nggak pernah diperlakukan kayak gitu. Emang diapain? Kalau orang Sunda bilang didegungkan, dia dikeplak kepalanya gitu. Terus akhirnya, oh itu nggak apa-apa kata niatnya bercanda, tapi kita yang menerima. Iya, nggak apa-apa, Dede berdoa aja. Terus Dede tetap jaga diri, biar orang itu bisa menghargai Dede. Terus Dede jangan lupa minta maaf sama diri sendiri. Maaf ya, mungkin aku ada ada ngelakuin apa gitu. Mama sama bapak bilang, suatu saat nanti orang itu akan justru merasa malu dan meminta maaf ke Dede. Sudah memperlakukan Dede tidak baik waktu itu gitu. Terus Dede nggak boleh dendam ya, nggak boleh. Sekarang minta maaf kan? Setelah Lesti menjadi sekarang. sebelum Dede ikut gini, kayaknya deh orangnya udah ya. Oke, berarti ya, alhamdulillah gitu. ya. Karena kebetulan anaknya juga kan teman sekolah. Oh, jadi satu ini ya, satu circle. Jadi kenal gitu. Dan namanya di kampung kan kayak satu, maksudnya tembok aja ngomong, karena kan kedengeran udah ya, berita menyebar luas. Nah, aku dengar dari cerita kamu tuh, keluarga kamu harmonis banget ya, Bapak, Ibu hangat banget, luar biasa. Itu tuh harta yang paling berharga banget. Itu tumbuh di dalam keluarga yang harmonis. Iya. Kamu menjadi orang yang luar biasa kuat, luar biasa, dan mencapai semua ini juga karena kehangatan dalam kehangatan orang tua, maksudnya keluarga yang
nggak banyak nuntut nggak banyak apapun nuntut. untuk anak-anaknya. Tidak ada gitu. pressure, Nggak ada sama anak-anak sekali ya. mau jadi harus apapun. begini, harus begini. Ya, justru Itu nggak ada. mereka lakukan apa yang bisa kalian lakukan aja, yang kalian nyaman. Gitu. Tapi kalau kita ada salah, ada melakukan salah ya pasti aku AA sama si abang yang kecil tuh selalu didudukin untuk ngobrol bareng-bareng. Ada apa ini? Kenapa bisa terjadi kayak gini? Sering berantem sama saudara? Enggak sih. Enggak ya, akur-akur aja. Maksudnya ya? berantemnya bukan berantem yang Enggak gitu. Ya. Beda pendapat aja gitu. Kayak ya kita kalau berantem tuh ya katanya kenapa harus begitu? Ya gitu aja. Berbeda pendapat yang ngomong aja, tapi kita selalu ngomong. Abis itu kalau marah, kalau nggak nyaman, ya kita sama-sama diam dulu. Abis itu siapa duluan yang ngobrol, maafin ayah teh, gitu-gitu, maafin ayah deh. Banyak ilmu parenting yang bisa diambil dari kedua orang tua. Iya, buat aku mungkin secara ekonomi kita nggak sempurna waktu itu, tapi keutuhan dan kehangatan keluarga kecil waktu itu, mama, bapak, AA sama adik yang paling kecil tuh, itu momen yang nggak bisa dibayar pakai apapun nggak bisa, nggak ternilai. Jadi begitu terasa banget gitu. Mama, bapak membesarkan kita bertiga tuh gitu. Dan sangat berdampak juga dengan Lesti sekarang ketika menghadapi semuanya, maksudnya masalah yang ada gitu ya, karena kamu lahir dalam keluarga yang utuh gitu, jadi kamu pun kuat gitu ya. Yang nggak sempurna, mama sama papa juga maksudnya punya proses hidup yang nggak mulus-mulus aja, tapi buat aku mereka tuh sosok inspirasi banget gitu, yang nggak pernah, maksudnya ya dari orang terdekat justru malah yang membuat kita tuh kita harus bisa mencontoh kita harus seperti orang tua kita ya, yang nggak pernah mau berusaha untuk tidak mau menyakiti perasaan orang lain. Ya kalaupun kita disakitin orang lain, kita nggak perlu balas, biar Tuhan aja yang memberikan ganjaran yang terbaik menurut Tuhan kita gitu. Mama sama bapak tuh selalu begitu. Ya kalau ada hal-hal yang bikin kita sakit hati, ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Biarin aja gitu. Iya. Luar biasa banget ya mama sama ya tuh. Aku menjadi memetik ilmu parenting juga di sini ya, untuk membentuk anak tuh kita nggak perlu pressure. Iya betul. Nggak perlu kamu harus begini. Cukup di support. Jadi misalkan kalau ada hal yang mama sama bapak nggak setuju, atau bapak gitu, misalkan bapak tuh nggak setuju Dede ngapain, hati kecilnya nggak suka, tapi ditemenin aja. Pokoknya selalu ditemenin ya. Iya, selalu yang penting ada ya udah nggak apa-apa, Dede mau apa, yuk didampingin. Misalkan Dede mau main kemana, ayo bapak temenin. Nggak boleh sendiri dulu, sebelum Dede ada yang menggantikan bapak. Nah ini relate dengan pertanyaan berikutnya. Sekarang sudah menikah, pasti berbeda ya kehidupannya. Iya. Ya kan? Boleh nggak sih diceritain gimana sih bedanya kehidupan setelah kamu menikah? Beda ya, karena aku ini kan anak perempuan. Ya kalau anak perempuan kan sebelumnya milik papanya, milik orang tuanya. Begitu menikah, semuanya tuh menjadi tanggung jawab suaminya. Terus kita juga beribadah ke suami gitu. Jadi agak ada rasa ya beda ya. Kalau dulu Dede apa-apa papa mama manja gitu, apa-apa tuh bergantung. Kalau sekarang tuh kayak harus jadi istri yang baik, harus jadi ibu yang baik. Semua surganya tuh ada di suami. Jadi kalau bisa berbuat baik terus aja sama suami gitu. Karena ya kalau buat aku tuh kalau kitanya udah baik sama suami, ke orang tua itu ya, kalau kita dapatnya suami yang baik ya masya Allah, kita juga nggak mesti minta aku pengen ketemu sama orang tua aku pengen berbakti terus sama orang tua aku, nggak mesti gitu ya, maksudnya suaminya pun sama gitu. Jadi
kalau kita dapat sosok yang tepat, kita tuh sama-sama jadinya. Sama-sama, dan Masya Allahnya aku bersyukur banget punya suami yang beliau dari awal tuh pas mau menikah sama dia tuh bilang gini, saya tidak bisa menggantikan Bapak, tapi saya akan terus berusaha untuk meneruskan Bapak gitu. Meneruskan tanggung jawab Bapak, karena suami aku tuh bilang menggantikan Bapak itu saya nggak bisa, karena apa yang sudah Bapak lakukan, didikan Bapak, tanggung jawab Bapak terhadap Lesti selaku anak perempuan Bapak satu-satunya, saya nggak bisa, saya nggak ada apa-apanya katanya. Mau dari apa yang bisa saya kasih atau didikan saya mungkin saya nggak bisa seperti Bapak, tapi saya akan terus berusaha katanya untuk bisa meneruskan perjuangan Bapak menjaga Lesti. Jadi gimana ya, beda tapi ini aku bilang ini the real kehidupan yang sesungguhnya gitu, karena semuanya jadi nikmat. Semuanya tuh jadi nikmat. Kita berselisih paham, itu jadi nikmat. Terus kita yang berbeda suku, berbeda pendapat, berbeda karakter, terus itu jadi nikmat. Jadi apa ya? Ini pembelajaran hidup yang sesungguhnya menurut aku. Pembelajaran hidup yang sesungguhnya. Itu peran sebagai istri tadi peran sebagai istri dan peran sebagai ibu untuk anak. Oke, kita lanjut lagi. Kalau peran sebagai ibu bagaimana nih Lesti? Ini punya Fatih yang lucu-lucunya, katanya tadi udah 2 tahun, mau 2 tahun ya. Luar biasa. Itu gimana tuh? Ngebagi, aku tuh egoisnya sebagai, maksudnya kayaknya semua istri begitu ya, semua istri kayaknya begitu. Pengen setiap saat, setiap waktu tuh ada untuk anak dan ada untuk suami. Jadi nggak mau kebagi. Ya udah deh, nggak mau ada yang ngalah gitu. Tapi ternyata itu tuh kita nggak bisa lakuin. Kita tuh katanya harus berterima kasih dulu sama diri sendiri, sama minta sama diri sendiri dulu gitu, bahwa aku pengen waktuku walaupun misalkan kayaknya nggak berarti, tapi suamiku tuh senang. Aku pengen mungkin nggak bisa jadi ibu yang baik, tapi anak aku bisa menerimanya. Itu ternyata Masya Allah ya, ibuku begitu begitu berusaha untuk perkembangan dan pertumbuhan aku gitu. Nah, jadi itu dulu katanya harus ditanamin. Jadi aku tuh berusaha banget, pengennya gitu, pengennya tuh nggak mau membagi waktu untuk anak atau suami. Jadi pengennya tuh dua-duanya aku bisa memberikan sepenuhnya tenagaku, kasih sayangku untuk anak dan suamiku gitu. Oh gitu. Tapi pernah nggak sih kayak ada kan mungkin masa pacaran kurang nih, misalnya berapa lama doang, dan kalian begitu menikah langsung punya anak. Ada nggak sih kayak pengen pacaran gitu? Apa ada nggak sih kayak momen mungkin 1 bulan sekali kalian ada waktu berdua untuk menjaga keharmonisan? Sebetulnya Masya Allahnya yang aku syukurin itu ya waktu itu pernah ada satu momen di mana suami aku bilang, kamu kalau sama anak semua gitu. Itu pasti ya. Kan kalau udah ada anak ya, ada satu itu tuh yang bikin enggak, aku tuh nggak gitu. Maksudnya aku tetap pengen juga memprioritaskan kamu, tapi ya aku lagi belajar gitu. Sampai bilangnya begitu. Tapi untuk quality time itu justru malah sekarang yang banyak momen kita quality time, karena alhamdulillahnya maksudnya apa yang kita kerjain itu mayoritas kita bareng. Benar. Main, olahraga, hobinya kita bareng. Sama hobinya ya? Sama. Ya? Terus ya maksudnya aku juga tipikal yang bisa dibawa kemana aja. Mau nonton, mau apa, mau ketemu. Jadi kita tuh temen juga jadinya satu circle. Jadi nggak susah untuk me time. Maksudnya quality time bareng sama berdua tuh nggak susah gitu. Jadi banyak ada momen dimanapun ya, karena masih satu circle dan satu hobi juga. Betul.
Tapi gimana sih kamu untuk membagi waktu nih keluarga dan karir, kan kamu lagi luar biasa ya sibuknya ya. Nah itu gimana tuh cara membagi waktunya? Yang harus sangat-sangat aku syukurin tuh ya Masya Allah, maksudnya ya itu tadi, bekerja kita juga bareng-bareng, jadi otomatis kita tuh saling aja gitu loh Kak. Saling, kalau sayang, kata suamiku kayaknya kita besok libur aja ya gitu, maksudnya biar bisa main, terus bisa menikmati kita keluarga kecil gitu. Nanti kalau udah siap lagi kita baru siap lagi untuk bekerja lagi gitu. Jadi emang harus ada me time keluarga juga. Betul, ya. Betul, itu bentuk mensyukuri dan bentuk terima kasih kita sama diri kita dan orang sekitar kita kan. Iya, gitu. Bener banget. Lalu Kak, ada nggak sih satu lagu yang paling memorable buat Lesti? Lagu, kalau dari lagu aku sendiri, semuanya buat aku tuh ada cerita dan ada story-nya. Tapi yang paling untuk saat ini yang paling memorable banget untuk di kisah percintaan aku dengan suami ada lagunya Bunda Ikke Nurjanah, Terlena, Memandangmu, sama Terkesima, lagunya Pak Haji Rhoma Irama. Tapi kalau untuk perjalanan hidup dan perjalanan karirku, itu ada lagu Zainal, Perjalanan. Itu dimana lagu itu tuh yang membuat aku lolos ikut kompetisi. Lagu Zainal tuh yang membuat kamu lolos ya. Wah itu pasti itu paling memorable sih menurut aku sih ya. Terus ada lagu Kejora. Kejora itu kan lagu kemenangan aku di Dangdut Academy. Jadi buat aku itu adalah pencetus di mana Lesti bisa terus berkarya ke depannya. Itu kayak jembatan buat aku gitu, lagu Kejora tuh. Oh, makanya namanya Lesti Kejora karena lagu. Oh, jadi Kejora itu dari lagu, judul lagu. Sekali ya. Jadi Lesti Kejora itu lagu. Itu yang bikin nama panggungnya Lesti. Iya. Kalau misalnya tadi kita udah ngomongin keluarga, karir, semuanya udah kita bahas, seru banget bagaimana Lesti from zero, bener-bener from zero to hero sekarang ya, luar biasa banget sesuai dengan tema kita. Dan ini terakhir Kak, aku pengen Kak Lesti kasih pesan untuk Leslar ya, nama ininya, dan untuk fans-fansnya Kak Lesti, mungkin supaya mereka tuh juga bisa yang lagi mau menggapai mimpinya tuh juga bisa lebih semangat gitu Kak. Kalau dari aku sih, yang pertama, kalau bisa kita harus bisa damai dulu sama diri sendiri, supaya apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan itu semua prosesnya tuh bisa jadi nikmat untuk kita. Gitu. Terus yang kedua, niat yang baik. Niat yang baiknya harus dikuatkan. Terus fokus sama diri sendiri supaya kita bisa, itu tadi, step by stepnya kita bisa menikmati proses itu. Dan ya alhamdulillah mungkin insya Allah kalau kita fokus, kalau kita gak menyakiti orang lain, Allah akan memberikan kemudahan untuk kita bisa menggapai mimpi kita. Dan ikhlas menjalani prosesnya. Betul. Wow, luar biasa banget ya, inspiring banget ya Kak Lesti Kejora ini. Dia menggapai mimpi dari kecil, aku tuh udah pengen jadi penyanyi, dan sampai sekarang alhamdulillah tercapai semua impiannya. Karena juga terlahir dari keluarga yang harmonis, hangat banget, penuh support. Kak, itu harta yang paling berharga, luar biasa, kamu harus selalu syukur ya. Alhamdulillah. Oke, baik sahabat Nobi, terima kasih. Sama-sama Raras sudah meluangkan waktunya untuk kita bisa chit-chat. Siap, nanti kapan-kapan kita sharing. Iya dong, harus sharing lagi. Dan tadi kita banyak mendapatkan dari cerita Kak Lesti itu bisa contoh lah untuk sahabat Nobi juga yang mungkin sedang mempunyai mimpi yang sekarang lagi dikejar nih Kak, ya pokoknya terus semangat. Okay. Positive thinking, baik. Oke, sahabat Nobi, sekian untuk bincang-bincang kita di siang ini.
Sampai ketemu lagi di podcast Nobi selanjutnya. Terima kasih banyak untuk Kak Lesti. Dan jangan lupa ya follow Instagramnya Nobi. Oke? Thank you. Selamat siang.